Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arfi Masyuri dari jurusan Tadris IPA kelas 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam video ini tentang materi kelas SMP kelas 7, yakni tentang pesawat sederhana. Nah, sebelum kita dapat mengetahui apa itu pesawat sederhana, mari sama-sama terlebih dahulu kita memperhatikan gambar yang ada pada dalam video. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pesawat sederhana memiliki beberapa jenis. Pesawat sederhana digunakan untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dalam kegiatan berat lainnya. Nah, untuk itu pesawat sederhana merupakan sebuah alat mekanik yang dapat mengubah besaran ataupun arah dari sebuah gaya, yang mana bisa kita sebut juga bahwasannya pesawat sederhana ini ialah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan suatu pekerjaan usaha. Nah, untuk pengungkit sendiri itu merupakan pesawat sederhana yang memanfaatkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, contohnya pada permainan anak yang sering kita mainkan waktu TK itu, atau pernah kalian mainkan, itu adalah jungkat-jungkit. Nah, di saat satu orang sedang duduk memiliki berat sebesar 50, lalu ada di seberangnya lagi ada seseorang yang sedang duduk juga, yang sedang bermain dengan memiliki berat 70, maka orang yang memiliki berat sebesar 50 akan terangkat ke atas, lalu orang yang sebesar 70 akan ke bawah. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwasannya saat seseorang berada pada sisi yang lebih berat, maka ia akan mengangkat sisi yang lebih ringan. Nah, hal itu juga akan memanfaatkan prinsip pesawat sederhana, yang mana ada lengan kuasa, lengan beban, dan maupun gaya kuasa ataupun gaya beban. Contoh lainnya itu saat kita menggunakan skop untuk mengangkat ataupun memindahkan pasir. Nah, bagi kalian yang pernah melihat ataupun menggunakan skop untuk memindahkan pasir, tentunya kalian akan merasa saat kalian mengangkat skop itu dengan terisi pasir akan terasa berat. Namun saat kalian sudah memindahkannya akan terasa ringan kembali. Nah, di situ juga memakai prinsip pesawat sederhana, yakni pengungkit. Nah, selanjutnya itu yakni adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang rata, licin ataupun kasar yang diletakkan pada sudut ataupun membentuk sudut sehingga miring, yang dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, bisa juga kita sebut bahwasanya bidang miring ini lintasan yang memiliki kemiringan tertentu serta membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Salah satu penerapan bidang miring ini biasanya saat kita memotong sayuran, ataupun saat kita berada di jalan yang berkelok-kelok. Nah, jikalau kita berada di jalan tersebut, kita membuat lintasan ataupun jalan yang berlandai yang tidak terlalu curam, maka gaya kuasa yang terjadi pada saat kita berjalan itu tidaklah terlalu besar. Ataupun saat kita mengangkut memindahkan barang dari barang seperti drum ke truk, itu bisa juga kita memakai prinsip dari bidang miring. Kita letakkan sebuah papan sehingga membentuk sudut, lalu akan bisa memakai konsep dari bidang miring. Nah, lalu selanjutnya ada roda berporos. Roda berporos ini merupakan pesawat sederhana yang menggunakan roda sesuai namanya, yang mempunyai poros tempat berputarnya roda tersebut.
Nah, roda berporos ini biasanya digunakan untuk memindahkan benda dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak gaya. Nah, saat kita menggunakan roda berporos ini, contohnya itu terdapat kita saat menggunakan troli. Nah, troli ini kan ada rodanya, ataupun saat kita menggunakan mobil. Bayangkan mobil itu bentuknya bukan bulat, maka akan diperlukan gaya yang lebih besar untuk menggerakkan mobil tersebut atau untuk membuat mobil tersebut berjalan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu katrol. Katrol ini merupakan pesawat sederhana yang merupakan terdapat roda beralur yang terhubung dengan tali yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan, karena katrol dapat mengubah arah gaya seperti tarik-menarik ataupun mengangkat suatu beban. Nah, ternyata katrol ini pun memiliki beberapa jenis. Yang pertama, katrol tetap, yang posisinya tidak akan berubah saat dipindahkan atau saat memindahkan suatu benda. Nah, selalu ada juga katrol bebas, yang posisinya bisa berubah saat memindahkan suatu benda. Dan katrol majemuk sendiri merupakan gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita lihat saat penggunaannya. Kalau kalian pernah ke kampung ataupun ke suatu desa, itu masih ada yang memakai katrol tetap saat menimba sumur. Baiklah, segitu saja yang dapat dijelaskan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatian seluruhnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.